Tidak ada satupun makhluk dari satu jenis yang sama yang bisa lebih baik dari sesama jenisnya itu sampai beribu-ribu kali lipat lebih baik. Illal insan, kecuali manusia. Betul Ka'bah itu adalah Baitullah, tapi tidak ada keterangan dari Rasulullah kalau Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Allah bersemayam fi qalbil mu'min. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan apa yang telah aku bagikan untuk kamu, ini sumpah Allah, fawa'izzati wa jalali, maka demi kekuasaanku dan perkasaanku, la usallitanna 'alaika dunia, sungguh niscaya aku akan membuat kamu disibukkan selalu dengan urusan dunia. Tarkudu fiha raqdul wuhus, kamu akan merebutkan dunia itu seperti halnya binatang buas yang sedang kelaparan merebutkan makanan yang sedikit di tanah yang tandus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wal musannif hadzal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa radhiyallahu bihim anna, amin. Fuqara Tijani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menjalankan aktivitas atau rutinitas kita setiap Ahad malam. Kita bersama-sama melakukan wadifah, kemudian pembacaan manaqib dan ngaji bersama. Mudah-mudahan semua ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Fuqara Tijani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang satu hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita tidak lain ala suratih, dan itu menjadi satu pertanda bahwa man arafa nafsahu, orang yang mengenali dirinya, faqad arafa rabbah, mengenali dirinya secara hakikat, mengenali dirinya dari mana dan bagaimana dia tercipta, maka orang tersebut akan mengenal hakikat Tuhannya. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis selanjutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syai'un khairun min alfin mislihi illal insanu. Tidak ada sesuatu apapun khairun minhu, yang bisa lebih baik dari sesuatu itu. Maksudnya dengan satu jenis itu lebih baik dengan kelipatan 1000 kali lipat. Illal insan, kecuali cuman manusia. Jadi di sini maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu berjenis-jenis. Ada ciptaan Allah jenis malaikat, ada ciptaan Allah jenis jin, ada ciptaan Allah jenis benda-benda keras, binatang,
tumbuh-tumbuhan, setan, manusia. Nah, itu jenis-jenisnya. Jadi tidak ada satupun makhluk dalam satu jenis. Umpamanya malaikat, ya hitungannya sesama malaikat. Binatang, hitungannya sesama binatang. Tidak ada satupun makhluk dari satu jenis yang sama yang bisa lebih baik dari sesama jenisnya itu sampai beribu-ribu kali lipat lebih baik. Illal insan, kecuali manusia. Ini saking luar biasa manusia. Kalau sekarang malaikat, kita langsung malaikat beribadah. Nah, ibadahnya malaikat satu dengan ibadahnya malaikat lain itu tidak mungkin lebih baik sampai 1000 kali lipatnya antar sesama malaikat. Tapi untuk makhluk yang namanya manusia, itu bisa lebih baik antara satu manusia dengan manusia yang lain, bisa lebih baik berlipat-lipat, bahkan ribuan kali lipat. Mulai dari manusia yang derajatnya sangat rendah, menengah, tinggi, sampai tinggi sekali, sampai masuk dalam cakupan insanun kamilun. Ini hanya manusia yang punya bobot melebihi dari yang lainnya itu sampai ribuan kali. Ini maksudnya laisa syai'un khairun min alfin mislihi illal insan. Sini diterangkan al-asraru al-ilahiyah wal anwarur rahmaniyah al-mufadatu min hadratid dzat bitajalli ta'rifatis sifat la yatimmu fiha ad-duhur wa yartafi'u anha biraqqis sutur illa fi majallil insan. Ini kita tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha tampak. Tidak ada sesuatu apapun yang tampak itu. Jadi kalau saya pernah menjelaskan ini, kita ini tampak, tapi tampak kita itu secara nisbi. Ketika ditutup, maka kita sudah tidak tampak. Allah maha tampak. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kemahatampaan Allah. Yang pertama. Jadi segala sesuatu itu tidak lain adalah Allah. Maksudnya Allah bertajalli di dalam segala hal, di dalam setiap sesuatu. Tidak heran ulama-ulama sufi itu ketika yang sudah sampai usul dalam suluknya, dia tidak melihat kecuali yang dilihat itu adalah Allah. Ini yang maksudnya al-asrar al-ilahiyah wal anwar ar-rahmaniyah al-mufadha fi hadratid dzat bitajalli ta'rifatis sifat. Semuanya itu. Tapi dari semua tajalli-tajalli Allah itu tidak ada yang melebihi yang namanya al-insan. Idhuwal arsyur rahmani. Karena manusia itu arsyur rahman. Ars atau singgasananya Allah. Di sini maksudnya di dalam hatinya seorang insan yang kamil. Betul Ka'bah itu adalah Baitullah. Tapi tidak ada keterangan dari Rasulullah kalau Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Allah bersemayam fi qalbil mu'min. Di hatinya seorang mukmin, seorang insan yang kamil. Hanya di hati seorang insan kamil lah mumpuni dan cukup menjadi ars atau tempat tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini maksudnya. Fahuwa, maka adapun manusia itu uluwiyun sufliyun. Jadi manusia itu ada yang sudah derajatnya sangat tinggi, bahkan ada yang lebih tinggi dari malaikat atau yang lebih rendah dari binatang. Lebih tinggi dari malaikat ada malaikat Jibril, malaikat yang paling agung pun ketika Isra dia tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha. Tapi malaikat Jibril tahu kalau manusia yang namanya Rasulullah Muhammad itu dia bisa. Nah, itu kan sudah diakui oleh malaikat Jibril.
Juz'iyun kulliyun. Manusia itu di satu sisi juz'iyun, bersifat parsial, dan sekaligus kulliyun. Maksudnya kulliyun, di dalam tubuh manusia itu ada semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan melebihi dari alam semesta ini. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu terdapat satu komponen, satu zat ketuhanan. Ini yang disebut dengan ar-ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Binatang nggak punya itu, bahkan malaikat pun nggak punya itu. Ini malakiyun syaitoniyun. Dalam diri manusia itu terdapat unsur malakiyun, syaitaniyun. Jadi ada, kalau bahasa kita itu ada apa namanya, jin putih sama jin hitam. Wah, ini tepat ke jin putih, nah baik. Nah itu maksudnya di sini malakiyun, syaitaniyun. Wasamsul ma'anir rabbani watajum mamlakatul wujud. Maka sebagai contoh betapa satu manusia itu perbandingannya dengan manusia lainnya itu sangat berlipat-lipat. Ada satu hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini katakan ada keterangan, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rojaha bihim. Ini hadis dari Rasulullah. Kalau saja wuzina, ditimbang imanu Abi Bakrin, kadar keimanannya sahabat Abu Bakar itu, biimani ahlil ardi, dengan keimanan seluruh penduduk bumi, la rojaha bihim, maka niscaya keimanan Abu Bakar ini mengungguli keimanan. Ini tentu selain Rasulullah. Saking tingginya derajat sahabat yang namanya Abu Bakar. Dan alhamdulillah untuk guru kita Syekh Ahmad sudah menegaskan di dalam kitab Jahatul Kamal, dalam bab tentang fadilah sholat Fatih, ketika ada yang bertanya kepada beliau, lantas mana lebih agung antara wali-waliullah yang sudah mukasyafah dengan para sahabat? Ahmad tegas, tentu sahabat itu tidak bisa dibandingkan. Lebih mulia para sahabat. Kita manusia diciptakan dengan gambaran atau bentuk Allah. Salah satunya tidak lain. Karena hanya manusia sajalah yang bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, bukan karena takut. Maka dalam hal ini ada satu hadis qudsi yang menarik. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bna Adam, la takhofanna min di sultan, madama sultani bagian. Wahai para manusia, jangan pernah kalian takut dengan mereka yang mempunyai kekuasaan, madama sultani bagian, selama masih ada kekuasaanku, kata Allah. Wa sultani la yanfadu abadan, dan kekuasaanku tidak akan pernah habis selamanya. Ya bna Adam, wahai manusia, la takhsha min dzikir rizki, jangan kalian takut dengan sempitnya rizki. Wa khazaini mal'ana, karena perbendaharaan semua yang aku miliki masih full, masih penuh. Wa khazaini la tanfadu abadan, dan segala milikku tidak akan pernah habis selamanya. Ya bna Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah, aku telah menciptakan kamu untuk ibadah. Fala tal'ab, maka janganlah main-main dalam ibadah. Wa dhamintu laka rizqaka, dan aku telah menjamin rizki kamu. Fala tat'ab, maka jangan kamu sampai capek-capek untuk merebut atau mengejar yang namanya rizki.
Fa in radita bima qasamtu laka, kalau kamu ridho, kalau kamu nerima dengan apa yang sudah aku berikan kepada kamu, arihtu qalbaka wa badanak, maka aku akan membuat hati kamu tenang dan badan kamu nyaman. Wa kunta indi mahmudan, dan kamu akan menjadi orang yang terpuji di sisiku. Wa illam tardo bima qasamtu laka, tapi kalau kamu tidak nerima, kalau kamu tidak ridho dengan apa yang telah aku bagikan untuk kamu, ini sumpah Allah, fa wa'izzati wa jalali, maka demi kekuasaanku, wa jalali, dan perkasaanku, la usallitanna 'alaika dunia, sungguh niscaya aku akan membuat kamu disibukkan selalu dengan urusan dunia. Tarkudu fiha ragdul wuhus, kamu akan merebutkan dunia itu seperti halnya binatang buas yang sedang kelaparan merebutkan makanan yang sedikit di tanah yang tandus. Summa la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak, meskipun kamu berebut sampai susah payah, tetap saja kamu mendapatkan sebatas apa yang sudah saya bagikan buat kamu, apa yang sudah saya tentukan. Jadi mau berusaha keras atau biasa-biasa saja, yang penting sudah memenuhi syarat, itu tetap saja bagiannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa kunta indi madmuman, dan kita di sisi Allah menjadi manusia yang tercela. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ya bena Adam, wahai manusia, khalaqtus samawati sab'a wal aradi sab'a, aku telah menciptakan langit yang 7, aku telah menciptakan bumi yang 7. Walam a'ya bi khalqihinna, dan saya sama sekali tidak merasakan capek karena sudah menciptakan langit, 7 langit dan 7 bumi. Ayu inani raghifu aisin asukulat, masa iya itu akan membuatkan saya capek hanya untuk membagikan makanan atau apa yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Bikin langit 7 lapis, bikin bumi 7 lapis, itu tidak mencapekkan saya. Masa iya cuma ngasih makan kamu bisa membuat saya capek, wahai manusia. Ya bena Adam, innani lam ansa man asoni, wahai manusia, saya tidak akan pernah melupakan orang yang berbuat maksiat kepadaku. Fakaifa man ata'ani, lantas bagaimana mungkin saya akan melupakan orang yang taat kepadaku? Yang berbuat maksiat saja tidak aku lupakan, apalagi yang taat kepadaku. Wa ana rabbun rahimun wa ala kulli syai'in qadir, aku adalah Tuhan yang maha pengasih sayang dan aku mampu melakukan segala sesuatu. Ya bena Adam, wahai manusia, la tas'alni rizqal ghad, janganlah kamu meminta kepadaku rizkimu untuk hari esok. Kama lam atlubka bi amalil ghad, karena saya tidak pernah meminta kamu untuk beribadah ibadah yang besok. Kewajiban kita besok subuh tidak diminta sekarang oleh Allah, dimintanya besok. Jadi ngapain kalian terlalu mikirin dan ngoyo untuk mendapatkan rezeki yang mau dimakan besok? Ya bena Adam, ana laka muhibbun, wahai manusia, aku ini sangat mencintai kamu. Fabihaqqi alaika kun li muhibban, maka itu kan sudah menjadi hak saya agar kalian itu mencintai aku. Ini jadi kalau bahasa kita, saya sudah mencintai kamu, nah sekarang balas dong, kamu balas cinta saya, cintailah aku. Ini Allah mengingatkan, karena memang yang bisa
mencintai Allah dengan betul-betul cinta, bukan karena takut, itu hanya manusia. Kalau malaikat, tidak bisa malaikat melakukannya dengan rasa takut. Api, ketika Allah, ya narukuni bardan wasalaman, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api menjadi dingin, itu bukan karena cintanya berubah dari kodrat api, tapi karena terpaksa, gak mungkin berani nolak. Nah kalau kita manusia, sudah berapa sering kita ini melanggar perintah Allah, tapi rezekinya tetap juga ada. Nabi Ibrahim yang berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu baru meletakkan anak sama istrinya di satu lembah, yakni sekarang lembah Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai satu negeri aminan yang aman. 4000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim berdoa agar tempat di mana dia meninggalkan istri dan anaknya Ismail itu menjadi satu negeri aminan yang aman. Jadi untuk bisa menjadi satu negeri itu sudah menjadi doanya Nabi Ibrahim 4000 lebih tahun yang lalu. Kita sekarang umat bangsa Indonesia, kita sudah punya negeri, alhamdulillah. Negeri Indonesia juga aminan, aman. Alhamdulillah. Ini pasti karena doa-doa mbak-mbak kita yang tidak mau anak cucunya hidup sebagaimana yang mereka jalani, menjadi rakyat yang terjajah. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim juga pengen negeri. Kita sudah mempunyai ini. Dan doa yang ketiga Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki untuk penduduk negeri ini minas samarat, dari buah-buahan, pokoknya dimudahkan rezekinya. Tapi Nabi Ibrahim memberikan batasan, man amana minhum billah, tapi khusus yang beriman aja kepada Allah, untuk yang mudah rezekinya itu. Gimana jawaban Allah? Apakah Allah menerima permintaan Nabi Ibrahim yang ketiga? Tidak. Allah jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adabin nar wa bi'sal masih. Oh ya, kalau yang kafir atau yang kufur nikmat, yang kafir, yang mengingkari, yang tidak yang kufur lah, tetap saja akan dikasih masalah rezeki dunia. Umatti'uhu qalilan, akan saya beri kenikmatan sebentar cuma di dunia. Summa tarruhu ila adabin nar, tapi nanti di akhirat akan saya paksa masuk ke api neraka. Wa bi'sal masir, dan api neraka merupakan sejelek-jeleknya tempat, seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi doanya Nabi Ibrahim yang ketiga, ya Allah, mudahkanlah rezeki mereka, tapi yang beriman saja ya Allah. Ya nggak bisa begitu. Kenapa kok Nabi Ibrahim mensyaratkan yang beriman saja ya Allah? Karena Nabi Ibrahim sebelumnya pernah ditegur oleh Allah ketika Allah menyerukan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, saya menjadikan kamu sebagai imam, sebagai pemimpin buat umat manusia. Bagaimana jawabannya Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Terus gimana dengan anak cucu saya ya Allah? Artinya Nabi Ibrahim pengen anak cucunya juga bisa menjadi seperti Nabi Ibrahim, jadi pemimpin. Nah ini kan sudah pemikiran dinasti. You know what? Nabi Ibrahim itu wa min dzurriyyati, dan Nabi Ibrahim bilangnya wa min dzurriyyati, bukan wa min nasabi. Saya sudah katakan beda antara dzurriyyah dengan nasab. Kalau dzurriyyah itu bisa dari keturunan laki-laki dan bisa dari keturunan perempuan. Tapi kalau nasab cuman keturunan laki-laki saja. Nabi Ibrahim nggak bilang wa min nasabi, tapi Nabi Ibrahim bilang wa min dzurriyyati. Allah jawab, la yanalu ahdid dzalimin. Meskipun itu keturunan kamu Ibrahim,
meskipun itu anak cucu kamu, tapi kalau dolim, ya nggak mungkin bisa mendapatkan derajat sebagai pemimpin umat manusia, menjadi nabi, nggak mungkin. Apakah ada anak cucunya Nabi Ibrahim yang dolim? Ada apa enggak? Banyak sekali. Cicitnya Nabi Ibrahim rata-rata dolim, rata-rata. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang dari jalur Nabi Ishak punya anak namanya, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi Nabi Yakub ini apanya Nabi Ibrahim? Nabi Yakub ini apanya Nabi Ibrahim? Cucu, ya. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak punya anak Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah cucu cer. Putunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ini. Nabi Yakub punya anak 12. Dari 12 anak ini yang baik cuma 2. Yahuda dengan Yusuf. Tapi kakak-kakaknya Yusuf ini semuanya berkompromi untuk membunuh Yusuf. Itu kira. Nah, berarti anak-anaknya Nabi Yakub ini apanya Nabi Ibrahim? Cicit cer itu. Kebanyakan dolim. Yang nggak dolim cuma Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mendapatkan jatah sebagai imamat, sebagai nabi. Maka tidak heran, meskipun keturunannya nabi, tidak serta-merta akan menjadi orang yang soleh. Nabi siapapun itu. Nabi Nuh juga pernah ditegur. Ketika janjikan, ayo udah kamu nanti segera bikin kapal, nanti selamat, semua keluarga kamu akan selamat. Nabi Nuh ketika sudah tenggelam, anaknya, ya Allah, anak saya di sana, ya Allah, gimana ya Allah? Gimana jawabannya? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Innahu, anak kamu itu laisa min ahlik. Anak kamu itu bukan ahli kamu. Innahu amalun ghairu sholih. Nah, ada mufassir yang innahu ini ada yang mengatakan bahwa anak itu gak soleh. Bukan termasuk orang yang soleh. Innahu amalun ghairu soleh. Tapi ada juga mufassir yang menyebutkan innahu amalun ghairu soleh itu adalah pertanyaan kamu, permintaan kamu seperti itu, wahai Nuh. Kamu minta kamu supaya anak kamu selamat, padahal anak kamu itu nggak soleh, nggak taat kepada kamu, nggak taat dengan ajaran yang kamu bawa. Kamu minta diselamatin anak kamu, itu adalah permintaan yang nggak baik, wahai Nuh. Itu juga ditegur. Jadi hal-hal masalah nasab sudah dari dulu begitu. Ini kita hanya meyakini bahwa mereka yang bisa memandang umat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan sejuk, kata-katanya baik, tidak mencela siapapun itu, maka kita tetap wajib menghormati. Apalagi hakikatnya manusia ini sebagaimana 2 hadis yang sudah kita pelajari. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling memuliakan. Bukan sekedar menghormati, tapi memuliakan. Bahkan sejahat atau seburuk apapun orang tersebut, ada unsur ketuhanan di dalam. Inilah para hadirin sekalian rahimahullah. Mudah-mudahan sekilas atau sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah menganugerahkan kita untuk saling bisa menghormati, memuliakan dan mencintai sesama. Al-Fatihah.